Dicukupkan ya. Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama Ibu Luis dan Ira. Kalian bisa panggil dengan Bu Luis. Oke, silakan kalian lihat kondisi tubuh kalian gimana? Sudah rapi? Rapi? Sudah cantik? Sudah tampan? Oke, sudah ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, apa kabar hari ini? Ada yang belum sarapan? Ada yang sudah makan? Makan apa hari ini? Makan mie, kenapa makan mie? Kenapa? Oh, betul. Nanti lain kali harusnya sarapannya jangan sarapan mie. Bagus sekali buat kesehatan. Ya, itu harus jarang di. Nah, namanya siapa? Oke, sebelum belajar dimulai, silakan mengecek kehadiran kalian. Kelas 77 ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, lanjut. Siapa lagi? Kenapa itu sakit? Izin apa? Sakit sama Afrika. Silakan kalian cek temennya ya, kenapa apa, takutnya ada hal yang urgent di ya, sama temen itu harus bisa saling ya, saling silaturahmi. Oke, sebelum belajar dimulai, Ibu akan melakukan tes speaking ya. Oh ya, oke semuanya berdiri. Kalau kata Ibu, buka apa sih? Buka tutup. Ada yang bilang gini, buka tutup di gunung masih. Buka tutup di gunung. Buka tutup mana senyumnya ini. Buka tutup mana tawannya. Sudah paham? Oke, kita coba percobaan pertama. Oke, yel buka tutup. Buka tutup. Di gunung lagi. Buka tutup lagi. Di gunung lagi. Buka tutup. Mana senyumnya? Buka tutup. Mana tawannya? Masih kurang. Opa, sekali lagi. Yel buka tutup. Buka tutup. Di gunung lagi. Buka tutup. Di gunung lagi. Buka tutup. Mana senyumnya? Buka tutup. Mana tawannya? Sebelumnya Ibu akan melakukan ya, Ibu akan melakukan quiz diagnostik ya. Di sini Ibu ada quiz, kalian boleh menjawab. Ibu akan melakukan asesmen dengan memberikan kalian quiz ya. Kita akan bersama-sama menjawab quiz. Oke, sudah paham? Oke, kita mulai quiznya ya. Kalian boleh bersama-sama menjawab quiz ini. Oke, yang dimaksud dengan surat itu apa? Jawabannya siapa? Jawabannya B siapa? Ya. Oke, jawabannya C siapa? B. Yang dimaksud dengan surat adalah B. Jawabannya adalah B. Coba kita lihat B. Oke, betul. Good job. Kita lanjut. Oke, nomor 2. Salah satu fungsi surat sebagai bukti tertulis. Berarti surat ini sebagai apa? Digunakan untuk apa? Menjadi apa? Dapat bisa menjadi kesepakatan. Ayo. Jawabannya yang A siapa? B siapa? Tidak menggunakan kop surat, menggunakan bahasa bebas. Ayo.
Warna kertas yang digunakan panjang pendek. Jawabannya oke. Jawab. Soal terakhir. Surat yang menggunakan konsulat, nomor surat, bahasa resmi, semacam. Oke, sudah resmi. Tepuk tangan untuk kita. Silakan belajar. Berarti siapa belajar kelas 7 itu sudah sangat siap untuk belajar materi surat. Ya, berarti sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap. Oke, saya memberikan contoh terlebih dahulu. Ini contoh dari surat apa? Surat pribadi atau surat resmi? Pribadi. Kenapa disebut dengan surat pribadi? Contoh yang ada di depan. Kenapa contoh yang di depan disebut dengan surat pribadi? Karena apa? Ditujukan kepada teman. Oke, lanjut. Artinya apa? Saya membacakan surat dari Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya. Ada yang membacakan? Oke, laki-laki. Kamu bacakan suratnya. Maju depan. Maju, ayo. Saya siapa? Kenzi. Anaknya siapa nih? Maria. Oke, Kenzi, sekarang bacakan surat Kartini kepada Prof. Anton. Ayo, dan anak-anak wanita kita sekali karena kami dan anak kalau kita itu menjadi saingan laki-laki dalam sini tapi karena laki-laki pengaruhnya yang besar kali lagi ya. Oke, sebelum Ibu akan menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Materinya, Aisu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kalian mampu memahami pengertian dan fungsi dari surat itu sendiri. Yang kedua, membedakan surat pribadi dan surat resmi secara umum. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri dasar dua jenis surat. Ada surat apa saja? Surat. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan apa itu surat? Silahkan. Siapa yang mau membacakan apa itu surat? Oke, dibacakan apa itu surat? Surat adalah oke, siapa lagi pengertian dari surat? Oke, jadi kalau contohnya suratnya hanya tertuju ke satu orang itu disebut dengan surat atau tidak? Tidak, karena harus ada adalah dua. Kalian sering menggunakan WhatsApp? Jadi menggunakan DM Instagram? Nah, itu juga masuk ke dalam surat. Surat apa? Surat elektronik. Guys, hari ini pakai baju putih ya, nanti liburan atau nanti jalan-jalan. Itu juga merupakan sebuah surat menginformasikan untuk mengenakan pakaian bersama dress code. Nah, itu disebut dengan surat elektronik. Atau maksudnya ke dalam surat apa? Surat resmi atau surat pribadi? Oke, surat ini adalah pesan tertulis yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak. Kalau tidak dikirimkan ke pihak tersebut berarti bukan dikatakan sebagai surat, melainkan surat tangan-tangan. Ada yang mengerti surat untuk teman kalian? Pernah menulis surat untuk someone to call kalian? Pernah ya? Ya, jadi itu masuk ke dalam surat. Surat itu harus ada pihak satu dengan pihak lain. Itu disebut dengan surat. Oke, lanjut. Kita pengertian surat, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi surat. Surat memiliki berbagai fungsi, ada 4 ya. Memiliki berbagai fungsi. Bukti tertulis yang sah. Ketika kalian sudah dewasa, Anda sekarang kalian izin tidak ke sekolah, biasanya mengirim surat atau tidak? Mengirim surat pasti sekarang pakai via WhatsApp dan WhatsApp juga via WhatsApp juga pasti harus assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang seperti itu? Ya, masih ada. Atau Bu, saya nggak langsung sakit. Ada yang kayak gitu juga? Nah, iya. Bukti tertulis yang sah. Ketika
kali murid ya memberikan izin kepada kalian, pasti ada buktinya, ada tulisannya. Tulisan siapa orang? Ada yang pernah menulis surat izin tapi tulisannya diri sendiri ada? Ada ya. Nah ini fungsi dari surat. Yang kedua, alat komunikasi. Pada saat dulu, jangan dulu belum ada handphone, belum ada gadget, belum ada tablet, belum ada WhatsApp, belum ada direct message, IG segala halnya, belum ada TikTok. Maka menyampaikan informasi itu melalui apa? Melalui surat. Yang ketiga, sarana formalitas resmi. Ketika kalian diberitahukan untuk libur, nah itu harus ada surat resminya yang ada di sekolah. Besok kalian akan ada acara apa? Ada acara apa? Besok acara apa? Libur. Besok nah kan itu pasti ada surat betul karena akan merupakan sarana komunikasi. Ketika kalian ada acara, pasti sekolah itu memberikan surat secara formal. Ini juga ke siapa? Ke orang tua kan? Lanjut, media arsip dokumentasi. Di sini ada arsip surat yang tidak hadir, ada ya. Nanti kalian belajar untuk mengarsipkan surat. Ketika kalian nanti ada di dunia kerja, kalian harus bisa mengarsipkan surat. Ini apa? Surat segalanya, ya surat mengundang, materi segala hal itu kalian harus bisa mengarsipkan. Ini fungsi surat. Ada yang mau ditanya mas sebelumnya? Lanjut. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis surat. Surat menjadi dua jenis. Yang tadi kalian sebutkan surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi itu surat yang ditujukan kepada teman, tidak menggunakan kod surat, tidak menggunakan nomor surat, tidak menggunakan bahasa baku. Beda halnya dengan surat resmi. Kalau surat resmi itu harus ada kod surat, harus ada nomor surat, harus ada instansi yang dituju dan bahasanya juga tergolong bahasa baku ya. Itu perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi. Lanjut, ciri-ciri surat ada yang bisa membacakan selain Kenzi, siapa lagi? Siapa bisa membacakan? Oke, kamu maju ke depan, ayo baca. Oke, silakan. Ciri-ciri surat pribadi ada apa saja? Tidak menggunakan kod surat, tidak ada nomor surat, selalu bukan yang berbentuk bervariasi, dengan bahasa bebas, surat menulis, format surat bebas, berangkat. Oke, tepuk tangan untuk teman kamu. Lanjut, kita ke ciri-ciri surat resmi. Ada yang bisa dibacakan? Ayo, siapa sebelahnya? Yang di sebelahnya siapa namanya? Ayo ya, mau Fadil. Ayo Fadil. Bercanda aja Fadil biar tidak tegang. Ayo Fadil, ciri-ciri surat resmi bacakan. Terlihat? Kalau tidak terlihat maju ke depan. Oke, silakan dibacakan. Ayo. Menggunakan kod surat tidak dikeluarkan organisasi. Ada nomor surat, lempiran, dan perihal. Dalam terbuka dan berbentuk formal dan Ayo, apa? dalam terbuka dan berbentuk formal dan Ayo, surat resmi. Terus lagi. bahasa sembilan formal sesuai berita. Menyatakan kom atau ketentuan sebagai dasar. Makanya bisa dibaca. Oke, tangan untuk Fadil. Sini ibu ada ya kartu undangan yang lainnya ya. Ayo udah. Ya. Yang pertama ada Nomor surat atau keparaturan. oke, lanjut. Yang kedua, tentang dan tanggal ukuran. Kalau kalian koreksi ya, benar atau enggak? Yang ketiga, ukuran. Yang keempat, panggilan. Yang keenam, halaman perihal. Yang keenam, halaman 5. Yang ketujuh, halaman 4. Yang kedelapan,
Yang ke-9? Yang ke-10? Oke, tepuk tangan awalnya dah. Bisa silakan. Ibu tutup, satu orang kalian boleh menyampaikan pertanyaan bebas terkait materi. Bebas ya, oke ditutup. Nanti di sini kalian nggak ada yang semangat buat nanya begitu. Ayo, siapa di sini? Kenapa disebut dengan surat pribadi? Kenapa disebut dengan surat pribadi? WA itu, WhatsApp itu, pesan WhatsApp itu kenapa disebut dengan surat pribadi? Karena surat buatan sendiri. Oke, bisa jadi. Lalu apa lagi? Oke, ibu akan tanya lagi. Kenapa surat WhatsApp itu disebut dengan surat pribadi? Oke, hanya memberikan informasi atau tujuan. Surat resmi sama surat pribadi bedanya apa? Surat resmi, surat pribadi bedanya apa? Kita memakai Oke, good job. Dia memakai bahasa baku. Kalau surat resmi itu berarti memakai bahasa baku. Pintar. Oke, kenapa harus ada surat resmi? Oke, good job. Namanya siapa? Tepuk tangan. Oke, kenapa harus ada surat resmi? Kenapa adanya perbedaan surat pribadi dan surat resmi? Karena pertama, surat resmi itu ditentukan untuk instansi. Supaya apa? Supaya perihal tersebut bisa dikatakan secara resmi dan bisa tertulis dan bisa dinyatakan sesuai dengan dokumentasi dokumen yang asli. Kamu contohnya, kamu hari ini ada pengumuman hari ini, tapi tidak melalui surat resmi dari sekolah. Itu bisa dikatakan di hari itu atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada surat resmi dari sekolah. Jadi surat resmi itu informasi, ya, informasi yang sesuai dengan instansi tersebut. Jadi kalau ada instansi itu surat yang memang kenyataannya informasinya bisa diberikan, bisa dipahami seperti itu. Cukup? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sudah ada, siapa, Bang, dan Bunga sudah ada. Silakan kalian duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kalian siap. hadir. Dengan kelompoknya sudah cukup dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan berikan LKPD kerja peserta ini yang kalian kerjakan melalui ke kelompok yang sama-sama dengan kerja. Nanti ibu akan menentukan kalian akan mengerjakan ya. Ini ibu akan memberikan contoh surat pribadi dan surat resmi ya, surat pribadi dan surat resmi. Lalu kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Jadi suratnya dimasuk ke dalam surat apa? Kalian masukkan dari mana? Contohnya di mana? Seperti kertas ini aja. Ya, di belakangnya paham? Pertanyaannya ada. Pertanyaannya ada di bawah. Sedangkan kalian harus selesai. Paham? Ibu kasih waktu sebelum lebih. Ya. Oke, ini kelompok. Silakan tulis nama kelompoknya juga ya. Kalau namanya panjang nggak, semua di belakangnya aja bisa jawaban namanya ya. Jawabannya ditulis di mana? Di kertas belakang ya. Jawabannya belakang jangan di sini. Nanti hasilnya kalian selesaikan. Di sini. Oke, untuk hasilnya bisa di lembar kerja kalian atau melalui media digital ya. Kalau kalian bawa handphone boleh. Tapi kalau nggak bawa, apa yang ini? Siap semua di rumah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan pertama, jenis surat apa ini? Jawabannya surat pribadi, surat A, surat pribadi, surat B, surat resmi. Yang kedua, bagian pembukaan surat ada di mana? Surat A ada di bawah 4, surat B ada di bawah 1. Surat A bahasanya santai tapi tetap santai. Surat B bahasanya santai. Nomor 4, surat atau nomor surat? Jawabannya surat A tidak ada, surat B ada. Kami dari nomor 1 izinkan kami untuk menjelaskan yaitu pertanyaan analisis. Yang pertama, ini surat apa ini? Surat A, surat pribadi, surat B, surat resmi. Dua, bagian pembuka surat ada di mana? Surat A di dalam pembuka, surat B di blok atau kepala surat. Apa perbedaan bahasa yang digunakan? Surat A bahasanya bebas, surat B menggunakan bahasa baku. Ada kok surat atau surat A tidak ada, surat B ada. 5. Buat tujuan di sini. Mulai dari nomor 1. Jenis surat apa ini? Surat A, ini surat pribadi dan surat B, surat resmi. Ya, kira apa surat ada di surat A, surat B, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita itu bertanya, mengapa surat resmi harus menggunakan bahasa yang baku? Alasannya karena apa? Oke, kamu dulu. Siapa namanya? Sebutkan lalu silakan jawab. Saya Januar Kalimantan Banyu. Ya, kenapa? Karena surat surat resmi itu dibutuhkan untuk kepentingan. Kepentingan apa? Lain. Orang lain. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan kamu. Nama saya itu kayaknya Arya Setiawan. Itu karena agar tidak terjadi kesalahpahaman. Agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Ada lagi yang lain tuh? Karena berkaitan dengan urusan pekerjaan. Karena berkaitan dengan urusan pekerjaan dan kedinasan. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi? Sudah semua? Nah, jawaban dari teman-teman soalnya itu jawabannya benar. Tepuk tangan untuk ketiga. Tidak terjadinya kesalahpahaman atau kesalahan. Terus memang harus menggunakan bahasa yang resmi, yang baku. Itu juga kalau surat kedinasan atau surat keluarga itu ya yang dimaksud dengan bahasa surat resmi. Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan?
surat pribadi tidak menggunakan bahasa makhluk. Kalau surat resmi menggunakan bahasa makhluk. Surat pribadi tidak menggunakan kop surat, surat resmi menggunakan kop surat. Surat pribadi tidak mencantumkan nomor surat, surat pribadi tidak mencantumkan nomor surat. Kalau surat resmi mencantumkan nomor surat. Itu dia 3 perbedaan. Salah satu perbedaan dari surat resmi dan surat pribadi. Menggunakan bahasa makhluk. Ada yang lagi juga Pak? Oke, kita Oke, itu untuk pembelajaran. Ayo kita belajar lagi. Buka tutup lagi. Siap buka tutup lagi? Ayo, berdiri semua. Ayo, ayo buka tutup. Lagi, buka tutup, buka tutup. Apa yang sudah kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kamu pahami? Kamu pahami tentang apa pembelajaran ini? Ciri-ciri. Oke, itu adalah yang bisa kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian belajar yang masih mengenai surat. Silakan kalian pendalaman mengenai surat pribadi dan surat resmi, mendalami tentang materi, struktur dan yang lainnya. Kalian silakan dalami mengenai surat. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran hari ini? Sudah cukup? Oke. Untuk menuju pembelajaran hari ini, kita akan baiknya mari kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan ya perbuatan yang mungkin salah dan ibu mohon maaf. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian masih tetap semangat seperti ini. Apabila ada koreksi dan refleksi lainnya boleh kalian sampaikan ke ibu nantinya untuk bahan evaluasi. Tutup, terima kasih. Wassalamualaikum